Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang terkenal dengan sejumlah daya tariknya, yaitu sebagai salah satu negara terbersih, teraman, dan terindah di dunia. Menurut Environmental Performance Index atau EPI 2022, Swiss menduduki peringkat ke-9 sebagai negara terbersih di dunia dengan skor 65,90. Sementara itu, menurut Global Peace Index atau GPI tahun 2022, Swiss menempati urutan ke-11 negara teraman di dunia dengan skor 1357. Namun, di balik kebersihan, keamanan, dan keindahan tersebut, ternyata Swiss juga memiliki sisi kelam yang jarang diketahui. Apa sajakah itu? Berikut ini adalah beberapa sisi gelap negara Swiss. Biaya hidup yang sangat mahal. Swiss terkenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Hal tersebut membuat banyak warganya berdarah-darah karena harus berjuang demi bisa membayar biaya hidup. Berdasarkan data salah satu database yang membuat peringkat kota-kota di dunia berdasarkan statistik Numbeo, pada tahun 2023, 6 kota Swiss dari 10 kota di dunia masuk ke dalam daftar kota dengan biaya hidup termahal di dunia. 6 kota tersebut adalah Basel, Zurich, Lausanne, Zug, Bern, dan Geneva. Meskipun rata-rata pendapatan masyarakat Swiss adalah 66.000 dolar Amerika atau hampir 1 miliar rupiah per tahun, gaji tersebut dinilai sebagai angka yang pas-pasan akibat tingginya biaya hidup di negara itu. Salah satu biaya paling besar yang dikeluarkan oleh penduduk Swiss adalah biaya sewa rumah. Menurut internations.org, rata-rata harga sewa rumah di Swiss adalah 2.000 Swiss franc atau sekitar 32 juta rupiah per bulan. Harga tersebut dibanderol untuk apartemen dengan satu kamar tidur. Selain itu, berdasarkan data Budget Direct pada tahun 2021, Swiss tercatat sebagai negara dengan rata-rata biaya masuk tol termahal di dunia, yaitu 26,52 dolar Amerika atau sekitar 400.000 rupiah. Banyak anak muda yang mewarisi utang asuransi. Setiap orang di Swiss, tanpa terkecuali, wajib membayar iuran asuransi kesehatan. Namun malangnya, hal ini banyak memberatkan warga. Bahkan, seseorang akan dianggap memiliki utang dan akan terus ditagih jika tidak membayarnya. Dilansir dari Swissinfo, biaya asuransi kesehatan wajib di Swiss rata-rata meningkat hingga 6,6% pada tahun 2023. Angka kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi sejak tahun 2010. Rata-rata premi asuransi di Swiss akan meningkat menjadi 335 Swiss franc atau sekitar 5,4 juta rupiah per bulan. Bagi orang dewasa, biaya premi asuransi per bulannya adalah 397 Swiss franc atau sekitar 6,4 juta rupiah. Menurut laporan salah satu media Swiss, Le News, seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah diwajibkan untuk membayar asuransi. Bila ada orang tua yang tidak membayar asuransi, maka tagihan akan dialihkan kepada anaknya yang telah berusia 18 tahun. Salah satu perusahaan asuransi di Swiss mengaku, secara otomatis akan memberikan peringatan pembayaran dan mengejar secara hukum kepada orang berusia 18 tahun apabila mereka tidak membayar asuransi. Salah satu ahli hukum di Swiss, Claudia Odermatt, mengungkapkan bahwa banyak anak-anak muda di Swiss yang mewarisi dan harus menanggung utang asuransi orang tuanya. Tidak tanggung-tanggung, utang-utang tersebut umumnya bernilai 10.000 hingga 24.000 Swiss franc atau sekitar 162 juta hingga 389 juta rupiah. Ketika seseorang memiliki hutang, hal itu bisa menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan hingga menyewa rumah. Banyak lansia tinggalkan Swiss karena tak sanggup dengan biaya hidup yang tinggi. Di Swiss, selain asuransi kesehatan, setiap warga negaranya juga diwajibkan untuk membayar iuran asuransi yang cukup tinggi untuk memperoleh tunjangan pensiun di hari tua. Besar tunjangan yang akan diterima oleh pensiunan adalah 1.225 hingga 2.450 Swiss franc atau sekitar 19,8 juta hingga 39,7 juta rupiah per bulan.
Untuk memperoleh biaya pensiun maksimum, maka seseorang harus memiliki rata-rata pemasukan sekitar 86.000 Swiss franc atau sekitar 1,3 miliar rupiah per tahun. Semakin tinggi gaji dan kontribusi asuransi seseorang, maka semakin tinggi pula dana pensiun yang akan diperoleh. Akan tetapi, meski sudah membayar iuran asuransi, tetap saja tunjangan hari tua yang diterima lansia tidak cukup untuk membiayai hidup mereka. Karena itu, banyak lansia yang akhirnya memilih untuk meninggalkan Swiss dan pindah ke negara lain dengan biaya hidup yang lebih murah.